Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin muslimin, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Pertama kita ngaturake puji dan syukur Allah taala kita bersempat dan sehat bisa mengikuti kegiatan rutin ba'da subuh. Selebih utama lagi kita bisa memenuhi panggilan Allah, menunaikan sholat subuh bersama, berzikir bersama, berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengabulkan semua hajat kita. Semoga kita senantiasa dalam kehidupan sehat walafiat, bersehat selamat terhajat fi umuriddin wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya membacakan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu ma ahdal mar'ul muslimu li akhihi hadiyatan afdalu min kalimatin hikmatin yaziduhu Allah biha hudan aw yarudduhu an raddan. Hadirin mustami'in rahimahullah, Rasulullah atabu tidak ada satu hadiah pun yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya, ya sesama muslim tentunya. Ma ahdal mar'ul muslimu li akhi hadiyatan. Tidak ada suatu hadiah pun yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya lebih baik daripada kalimat yang mengandung hikmah yang menambah kepadanya hidayah Allah Subhanahu wa taala atau menyelamatkan dia dari kesesatan atau kebinasaan. Tidak ada satu pemberian atau hadiah yang lebih bermanfaat, yang lebih baik, yang mengandung hikmah, mengandung guna dan manfaat yang diucapkan kepada saudaranya kecuali yang menambah kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadiah yang bermanfaat atau hadiah yang bermanfaat dari kita kepada saudara-saudara kita, ya, berupa kalimat yang mengandung hikmah, kemanfaatan, mengandung guna atau mengandung hikmah, mengandung manfaat di balik apa yang tersirat dari yang tersurat, ya. Kandungan pengetahuan, kandungan pelajaran atau kegunaan, ya, sebisa menambahkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada saudara kita, dan bisa menyelamatkan dari kesesatan. Jadi hidayah atau hadiah maksud saya yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya lebih baik dari kalimat yang mengandung hikmah yang bisa menambahkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari keberadaan kita ini memberikan suatu kalimat atau ucapan yang bisa mengandung nilai manfaat kepada saudara kita, itu hadiah yang terbaik. Di mana hadiah ini, ucapan ini bisa menambahkan kepada saudara kita hidayah Allah, hidayah atau petunjuk Allah yang bisa lebih mendekatkan diri saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hidayah ini, pemberian ini, hadiah ini bisa berupa ucapan atau berupa perbuatan. Ya. Maka di dalam sebuah hadis dinyatakan, ya, kita sebagai sahabat daripada teman kita
bagaimana ucapan kita mengandung nilai manfaat untuk bisa mendekatkan hamba kita, saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengajak orang lain berhati-hati atau lebih takwa, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berteman atau kita tidak menjadi teman bagi seorang lain yang haliah kita, ucapan kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai titik kancah kepada orang lain yang dari ucapan kita dan tindakan kita menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar ucapan kita, tindakan kita, haliah kita, kesadaran kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain menambah kepada saudara kita turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita. Jangan sampai kita dari haliah kita, dari ucapan kita bisa membuat orang lain tersesat, binasa, atau jauh dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya hadis berikutnya adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah tabu ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Tidak ada suatu kepayahan, kecapean, kelelahan yang menimpa seorang muslim. Tidak ada suatu kelelahan pun, tidak ada suatu kesusahan pun, tidak ada suatu kesedihan pun, tidak ada suatu penyakit pun, dan tidak ada suatu derita disebabkan oleh tertusuk duri, kecuali Allah menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya karena hal tersebut. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin mustami'in rahimahullah, apa yang menimpa diri kita ya, berupa kelelahan fisik atau kelelahan pikiran ya, atau kelelahan apapun sebabnya, tidak ada suatu kesusahan, kesedihan, atau tidak ada penyakit yang menimpa diri kita, dan tidak ada derita karena disebabkan tertusuk duri atau terantuk batu dan sebagainya, kecuali Allah menghapuskan sebagian dari dosa-dosa karena hal tersebut. Kalau sabar, kalau menerima ini. Jadi, setiap kesusahan yang diberikan, yang menimpa kita, termasuk kelelahan fisik, pikiran, susah, sedih, ataupun kena penyakit, atau berbagai ujian lainnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mau menghapus dosa-dosa karena hal tersebut apabila diterima dengan penuh kesabaran. Mun sabar nerima segala bentuk ujian Allah yang menyebabkan susah, sedih, lelah, payah dan sebagainya, terima ya, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Betapa luas maha pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai hambanya. Mengenai peleso beten, susah pikiran, sedih, beri penyakit dan sebagainya, tertusuk duri pun kaki kita, atau terantuk batu yang menimbulkan rasa sakit dan sebagainya, kecuali Allah menghapuskan sebagian dari dosa-dosa kita apabila diterima dengan penuh kesabaran. Terima kelebihan apa sowan tak bisa menghapus dosa,
segala yang manfaat diri kita, muntai terima kelaban sabar, tidak bisa menghapus dosa. Dan menerima dengan penuh kesabaran dan tawakal, menyerahkan diri segalanya bahwa segala sesuatu dari Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan dosa kita. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita menerima segala bentuk ujian dari Allah secara kesusahan, kesedihan, sakit dan sebagainya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, tawakal kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.